Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan menyampaikan informasi ya berdasarkan pengalaman saya dan dari buku pegangan ini Bapak Ibu ya, fasilitator. Untuk tugas CGP di modul 1.4, Bapak Ibu di ruang kolaborasi nanti tugasnya adalah mengunggah hasil diskusi kelompok yang sudah dikomentari oleh fasilitator dan diberikan masukan oleh rekan CGP lainnya pada saat sesi presentasi ruang kolaborasi. File diunggah di tautan yang disediakan dalam LMS. Bapak Ibu, ini adalah tugas perorangan ya. Meskipun tugas ini dikerjakan oleh kelompok, tetapi masing-masing CGP wajib mengunggah sendiri-sendiri ya di LMS. Karena ini nanti akan ada penilaian. Kemudian di sini saya akan sampaikan ya Bapak Ibu, rubrik penilaian yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Ini adalah rubrik penilaian ruang kolaborasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Ini nanti akan dibagi beberapa indikator ya atau tingkatan. Yang pertama adalah dilihat dari segi kualitas hasil analisis studi kasus. Bobotnya 50%. Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 4 ya. Kolaborasi yang hebat apabila analisis studi kasus tajam dan didasarkan pada teori disiplin positif, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ada unsur refleksi dari hasil analisis yang menarik dan atau mengandung unsur tak terduga. Bapak Ibu silahkan ya. Ini adalah nilai tertinggi, ya nilainya 4. Silakan apakah ada unsur-unsur tersebut di dalam hasil diskusi. Yang Bapak Ibu yang ketiga, ya nilai 3 sasaran tercapai. Analisis studi kasus cukup tajam dan terperinci berdasarkan teori disiplin positif, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Namun, tidak terlihat unsur refleksi dari para anggota kelompok. Jadi kalau tidak ada refleksi maka nilainya 3. Bedanya dengan nomor 4 atau nilai keempat. Kemudian dapat nilai 2 atau poin kedua sudah berkembang dengan baik. Analisis kasus sudah berdasarkan teori disiplin positif, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Namun, analisis kurang jelas dan tajam, nilainya 2. Kemudian nilai terendah ya nilai 1 perlu pembahasan lanjut. Analisis studi kasus tidak tepat, tidak berdasarkan teori disiplin positif, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Jadi ini nilai terendah hati-hati ya. Kemudian akan ada indikator yang kedua yaitu adalah efektivitas penyampaian atau penyajian studi kasus bobotnya 25%. Nilai tertinggi 4 ya, apabila penyampaian kelompok sangat baik, penggunaan bahasa sangat komunikatif, pemilihan kata dan proyeksi vokal setiap anggota tampak harmonis dan kompak. Setiap anggota kelompok tampak berkontribusi dan bertanggung jawab terlihat dari presentasi materi yang menjadi bagian-bagiannya. Penyajian secara keseluruhan sangat menarik untuk diikuti dan penyampaiannya pun mudah dicerna. Nilainya 4. Kemudian untuk nilai 3, ini perbedaannya adalah penyampaian kelompok sudah baik, menggunakan bahasa yang komunikatif, pemilihan kata tepat, tanpa ada kerjasama dalam materi, penyajian keseluruhan mudah untuk diikuti. Jadi ini perbedaannya adalah terkait dengan harmonis dan kompak. Ini perbedaannya ya dengan nilai 4. Nilai 2, penyampaian kelompok sudah dilakukan namun tampak belum utuh atau kurang persiapan. Belum tampak kekompakan anggota kelompok dan proyeksi vokal setiap anggota kelompok belum rata, ada yang dominan, ada yang kurang aktif. Nilainya 2. Jadi nanti fasilitator akan melihat ya Bapak Ibu ya, bagaimana Bapak dan Ibu mempresentasikan. Nilai 1 atau terendah, penyampaian kelompok masih sangat kurang, seperti kurang persiapan dan tidak terlihat bentuk kerjasama antara anggota kelompok. Hanya 1-2 orang yang dominan berbicara dan yang lain tampak tidak menguasai materi atau kurang aktif. Kemudian di sini ada masukan dan tanggapan. Ini adalah indikator yang ketiga, 15%. Nilai tertinggi apabila kelompok sangat aktif dan apresiatif dalam memberikan tanggapan dan masukan konstruktif kepada kelompok penyaji. Seluruh anggota kelompok tampak menyimak dan memberikan perhatian penuh pada saat kelompok penyaji memberikan presentasi. Kemudian nilai 3, kelompok aktif memberikan tanggapan konstruktif kepada kelompok penyaji, sebagian besar anggota kelompok memberikan perhatian kepada kelompok penyaji. Nilai 2, kelompok beberapa kali memberikan tanggapan kepada kelompok penyaji, sebagian dari anggota kelompok tampak memberikan perhatian pada kelompok penyaji. Ya, sebagian nantinya Bapak, tidak semuanya. Nilai 1, apabila kelompok tampak sedikit sekali atau tidak sama sekali memberikan masukan konstruktif pada kelompok penyaji.
Kelompok tampak tidak tertarik sama sekali pada kelompok penyaji, ini nilai terendah ya. Kemudian Bapak Ibu ini penting sekali ya, pengaturan waktu ya, bobotnya 10%. Sangat baik dalam pengaturan waktu, penyampaian materi padat dengan waktu yang sangat efektif, waktu yang diberikan antara 3 sampai 5 menit dipergunakan dengan baik. Kemudian baik dalam pengaturan waktu, ya 3 sampai 5 menit dipergunakan dengan baik. Ini artinya nilainya adalah 3. Kemudian nilai 2, keterampilan pengaturan waktu masih belum efektif ya. 3 sampai 5 menit ya, belum terpenuhi, batasan waktu melebihi dari yang disepakati. Kemudian nilai 1, keterampilan pengaturan waktu masih sangat kurang, waktu yang diberikan tampak tidak diberikan dengan baik. Bapak Ibu, itu adalah 4 kriteria yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah kualitas hasil studi, efektivitas penyampaian studi, kemudian masukan, dan yang terakhir adalah pengaturan waktu. Bapak Ibu, dan jangan lupa nanti untuk demonstrasi kontekstual ya, ruang kolaborasi ya. Ruang kolaborasi modul 1.4 itu nanti akan ada due date-nya ya. Di sini kita bisa lihat due date ruang kolaborasi modul 1.4 adalah 29 Mei. Bapak Ibu diperhatikan ya, jangan sampai terlambat untuk mengumpulkan ya, karena untuk penilaian ini juga terdapat unsur ini ya, kesesuaian waktu. Bapak Ibu apabila terlambat mengumpulkan, maka nanti juga nilainya akan berkurang ya, karena pengumpulan tugas ini juga dinilai dari ketepatan waktu pengumpulan tugas. Bapak Ibu, itu ya informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.